Selamat pagi anak-anak. Om Selamat pagi, Swastiastu. Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nanti dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua ya. Mari kita berdoa dimulai. Selesai ya. Nah, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, Bapak harap kabar kalian dalam keadaan baik dan sehat serta selalu mengikuti atau menjaga protokol kesehatan ya di masa pandemi ini. Ya. Usahakan kalian tuh selalu sehat. Silakan dulu diisi absen online-nya ya. Nah, itu Bapak sudah sediakan itu di Google Class. Bapak akan tunjukkan ya di mana tempatnya itu ya. Nah, ini di Google Classroom itu Bapak sudah siapkan absen ya. Nanti silakan klik di sana untuk mengisi absen. Udah ngerti ya, anak-anak? Sudah. Nah, kemudian sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak harap kalian sudah mempersiapkan alat-alat pembelajaran ya, seperti buku paket kalian, alat tulis. Nah, di sini Bapak ingin tahu apakah sudah siap? Sudah. Nah, Bapak ingin sekarang menunjukkan contoh gambar ya. Ini berupa materi ini. Mari akan mengarahkan kalian untuk ke materi ya. Silakan disimak dulu. Nah, ini ada gambar, ada 4 gambar ini. Sudah bisa dilihat? Sudah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu maksud dari nomor 1, gambar nomor 1? Coba kalau Nia, kira-kira nomor 1 itu gambar apa kira-kira? Menurut saya itu gambar yang sedang melakukan fotografi atau syuting, Pak. Menurut saya gambar nomor 2 itu merupakan dari contoh permainan. Contoh permainan ya yang digital ya. Nah, di sini nanti gambar yang Bapak akan tunjukkan itu akan mengarahkan kita kepada materi yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, adapun judul materi yang akan kita pelajari yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak akan menjabarkan materi dulu atau menjelaskan materi. Setelah Bapak akan menjelaskan materi, baru silakan kalian bekerja kelompok. Bekerja kelompok nanti Bapak akan memberikan kalian evaluasi. Nah, evaluasinya itu sudah Bapak taruh di Google Classroom juga. Silakan nanti itu dijawab dan dikumpulkan. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Baiklah, kalau sudah, sekarang silakan simak video pembelajaran berikut ini ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama Bapak Ideo Purnora Adiwinata dalam pembelajaran IPS. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah membahas materi mengenai perdagangan internasional. Nah, pada hari ini, Bapak akan memberikan materi mengenai mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelumnya kita simak gambar berikut ini. Nah, ini merupakan contoh dari kerajinan bambu yang ada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Nah, di sini sudah tentunya kalian pasti berpikir untuk membuka suatu usaha ekonomi kreatif itu apakah yang harus dilakukan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bapak akan menerangkan materi mengenai mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah. Nah, di sini adapun konsep dari ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang berdasarkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan keluasan pengetahuan dari sumber daya manusia. Nah, di sini kuncinya itu adalah informasi dan kreativitas. Adapun karakteristik ekonomi kreatif itu ada 4. Yang pertama itu adalah kreasi intelektual mencangkup kreativitas, keahlian, dan talenta. Kemudian yang kedua, pada ide atau gagasan. Yang ketiga, mengembangkan tidak terbatas pada usaha. Kemudian yang terakhir, keempat, konsep yang dibangun bersifat relatif. Di Indonesia, pemerintah membagi ekonomi kreatif menjadi 14 bidang perekonomian kreatif. Yang pertama itu adalah periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film atau fotografi, permainan interaktif, musik, pertunjukan atau seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan software, kemudian televisi, radio, dan yang terakhir itu adalah riset dan pengembangan. Nah, Bapak akan jelaskan satu persatu dari bidang ekonomi tersebut. Yang pertama itu adalah periklanan. Sudah tentunya kalian pasti mengetahui atau pernah menonton iklan
baik itu di televisi maupun papan reklame. Dalam sosial media juga ada banyak iklan, misalnya di YouTube. Kemudian yang kedua adalah arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik level makro maupun mikro. Pasar barang seni. Bapak rasa kalian pasti pernah jalan-jalan atau berbelanja ke pasar seni. Nah, misalnya contohnya itu yang ada di Gianyar, yaitu Pasar Seni Sukawati. Nah, di sini barang-barang yang diperdagangkan itu adalah barang-barang yang bersifat unik, langka, yang memiliki nilai estetika atau keindahan dan mempunyai nilai sejarah. Kemudian ada kerajinan. Kreasi, produksi, dan distribusi produk oleh tenaga pengrajin, baik dari awal dia mendesain sampai pada proses penyelesaian produknya. Nah, di sini contohnya kerajinan tersebut ada yang terbuat dari bahan tanah liat, yaitu seperti gerabah, kemudian ada yang terbuat dari bambu. Nah, ini anyaman, bisa menjadi kursi dan meja. Musik. Nah, di sini juga di kalangan generasi muda pasti sudah tentunya semua mengenal musik, termasuk Bapak juga, bergerak dalam bidang kreasi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Nah, kemudian bidang ekonomi kreatif lainnya yaitu televisi dan radio. Bapak rasa televisi dan radio ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Hampir setiap rumah, hampir setiap anak pasti punya televisi dan radio di rumahnya ya. Kemudian yang terakhir ini ada namanya riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Nah, sekarang bagi masyarakat yang sudah membangun ekonomi kreatif, adapun manfaat-manfaat yang dirasakannya. Misalnya, yang pertama, munculnya bisnis startup. Kemudian yang kedua, ada percepatan inovasi. Ketiga, bisnis menjadi lebih kompetitif. Kemudian nomor 4, meningkatkan kualitas produk. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan. Nah, sudah tentunya manfaat yang terakhir ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pada khususnya dan negara pada umumnya. Untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, yaitu yang pertama menyiapkan insentif, kemudian yang kedua membuat roadmap industri, kemudian yang ketiga memberi perlindungan hukum yang pasti kepada pengusaha-pengusaha yang bergelut dalam bidang ekonomi kreatif. Yang kelima itu membentuk ekonomi Indonesia Kreatif Council. Nah, sekarang Bapak memberikan contoh kegiatan ekonomi kreatif yang sering diadakan hampir setiap tahun di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya ada Braga Festival, kemudian ada Jakarta Fair, ada Festival Kesenian Yogyakarta, kemudian sudah tentunya ini ada Sanur Festival. Nah, ini biasanya secara rutin dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperkenalkan hasil-hasil kerajinan teknologi kepada masyarakat. Nah, demikianlah penjelasan materi dari Bapak. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menambah pengetahuan kalian dalam bidang ekonomi kreatif. Terima kasih. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi mengenai ekonomi kreatif, apakah ada yang belum dipahami materi yang dijelaskan tadi melalui video tersebut? Ada yang bertanya mungkin? Silakan. Sudah paham? Sudah, Pak. Baiklah, kalau sudah paham, sekarang Bapak akan memberikan kalian evaluasi pembelajaran. Ya, ini soalnya seperti ini nanti. Ya, ini ada 4 soal. Silakan nanti dijawab pada buku lampiran atau double folio boleh. Nah, setelah kalian menjawab ini, kemudian foto berupa format PDF melalui Google Classroom yang sudah kalian install di HP masing-masing. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah. Ini waktu ada 20 menit, silakan kerjakan. Kalau sudah selesai, dikumpul. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal yang Bapak kasih tadi? Sudah, Pak. Setelah kita Bapak memberikan materi, kemudian sampai pada keevaluasi, Bapak ingin kalian itu memberikan rangkuman atau menyimpulkan dari isi materi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Rangkuman pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Ekonomi kreatif adalah konsep era ekonomi baru dengan mengedepankan kreativitas ide dari sumber daya manusia. Terima kasih Arpita atas rangkuman pembelajaran kita hari ini. Dari semua penjelasan Bapak tadi, ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, untuk pertemuan berikutnya silakan pelajari mengenai memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk keunggulan ekonomi kreatif. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa dan para Santi. Berdoa dimulai.
Selesai. Om Santi 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 Om.